Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Valentina Khairunisa dengan NIM 2362700015. Saya Renita dengan NIM 23622717. Kami dari kelompok 8 semester 4 dengan mata kuliah statistik. Dosen pengampu Tiara Wahyu Andini, MPD. Dengan judul penelitian perbedaan tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan generasi Gen Z, Milenial, dan Gen X. Judul ini karena setiap generasi memiliki karakteristik unik untuk mempengaruhi gaya belajar dan tingkat motivasi mereka. Di dunia pendidikan tinggi saat ini, mahasiswa berasal dari generasi yang berbeda, sehingga penting untuk memahami perbedaan tersebut agar pembelajaran bisa lebih efektif dan adaptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan lisan atau tulisan pada responden untuk dijawabnya. Kami mengambil sumbernya dari jurnal pendidikan MIPA yang judulnya itu Analisis Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 di MAN 1 Merangin, yang penulisnya itu Sri Muslimatul Husna. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuat kuesioner. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kami membuat kuesioner. Di sini kami sudah membuat 15 pertanyaan untuk dimasukkan ke dalam kuesioner. Yang pertama itu judulnya kita salin, kemudian ditempelkan pada kuesioner bagian formulir tanpa judul. Yang pertama itu generasi, opsi pertama itu Gen Z, yaitu umur dari 1997 kemudian milenial itu umur 1981 sampai 1996. Yang ketiga itu Gen X. Sampai 1979. Ini dicentang, kemudian kita baru. Kemudian pertanyaan yang pertama itu kita salin jangan lupa dikasih nomor. Opsi pertama itu sangat setuju. Opsi kedua itu setuju. Opsi ketiga itu netral. Opsi 4 itu tidak setuju.
Jangan lupa aktifkan wajib diisi. Kemudian kita salin sampai 15. Atau diduplikatkan sehingga menjadi 15.
Kemudian setelah itu kita bagikan. Setelah responden melakukan pengisian kuesioner, kita dapat melihatnya itu di sini. Ini semua data-data kuesioner yang telah diisi oleh responden. Baik, di sini kami akan menjelaskan populasi dan sampel, penentuan minimal sampel, teknik sampling, hipotesis penelitian. Populasi dan sampel. Sampel penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dengan generasi Gen Z, milenial, Gen X, sehingga total jumlah sampel sebanyak 45 responden. Sedangkan populasinya adalah seluruh mahasiswa. Penentuan minimal sampel. N pertama ini adalah jumlah sampel, N kedua jumlah populasi, emerging of error biasanya 0,1 atau 0,5. N sama dengan 45 per 1 tambah 45,005 kuadrat sama dengan 45 per 1,1125 sama dengan 40,45. Jadi hasil perhitungan N adalah 40,45. Jadi dibulatkan 40 mahasiswa. Penentuan jumlah minimal sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data dan karakteristik populasi yang beragam. 3 generasi, mengingat penelitian ini menggunakan uji ANOVA satu arah untuk membandingkan 3 kelompok. Jumlah sampel 45 responden, 15 responden per kelompok. Dianggap memadai untuk melakukan analisis statistik dan mengidentifikasi potensi perbedaan antar kelompok, meskipun tidak menggunakan rumus perhitungan sampel secara eksplisit. Jumlah ini diharapkan dapat memberikan kekuatan statistik yang cukup untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan jika ada. Teknik sampling yang kami gunakan itu dalam penelitian ini adalah purpose sampling atau sampling bertujuan. Teknik ini dipilih karena peneliti memiliki kriteria khusus untuk responden, yaitu mahasiswa yang termaksud dalam generasi Gen Z, milenial, dan Gen X. Responden dipilih berdasarkan karakteristik generasi mereka untuk memastikan bahwa sampel yang terkumpul relevan dengan tujuan penelitian, yang membandingkan motivasi belajar antar generasi peneliti secara efektif mencari dan melibatkan individu yang memenuhi kriteria generasi yang telah ditentukan sehingga mencapai 45 responden yang diinginkan. Hipotesis penelitian. Ada beberapa tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan generasi Gen Z, milenial, dan Gen X. Baik, ini adalah jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya saya akan menguji di Excel menggunakan one way ANOVA. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama itu kita isi nomor, di sini generasi Gen Z, N, S, T,
STS SS S N TS S SS TS N TS. Ini nilai S TS S S TS SS TS S. Baik, kami akan mengubah pertanyaan netral tidak setuju berubah menjadi nilai. Senilai nilainya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 2. 4, 2, 4, 4, 2, 5, 2, 4. Jadi tabel ini adalah tabel distribusi data kelompok yang menunjukkan nilai skor motivasi belajar mahasiswa berdasarkan generasi kelompok. Generasi Gen Z sebagai kelompok pertama, milenial sebagai kelompok kedua, dan Gen X sebagai kelompok ketiga. Di sini saya akan membuat kelompok dan skor. Nah, kita kan sudah membuat kelompok dan skor. Kita membuat ANOVA. Membuat ANOVA, kita membuat tabel Gen Z, milenial, Gen X. Oke. Sini kita akan masukkan skornya. Kita copy, terus kita paste. Masukkan lagi nilai skor milenial. Kita copy, kita paste di sini, dan generasi X juga. Nah, di sini kita akan menuliskan jumlah. Nah,
Kita buka kurung, sum, kita blok dari atas, kita blok, oh maaf, namanya tidak ada sum, kita nah ini hasilnya, dan kita tarik saja ke samping agar dapat memudahkan jawabannya. Dan di sini kita akan membuat K1 kuadrat, K1 kuadrat, di sini K2 kuadrat, di sini K3 kuadrat. Oke. Kita sama dengan, kita buka kurung, kita tuliskan rumus sum, sum maaf. Nah, ini hasilnya. Dan ingin memudahkan, kita klik ke bawah. Nah, hasilnya ini dan seterusnya sampai K3. Kita klik, terus kita kuadratkan, terus kita enter. Nah, tinggal kita klik ke bawah. Nah, K3 juga begitu. Nah, kita klik, kita kuadratkan, terus kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya ini. Dan ingin memudahkan, kita tarik ke samping. Nah, hasilnya ini. Baik. Tinggal kita kasih warna. Kita kasih warna ini. Ini. Kita kasih warna ini. Nah, oke. Hasilnya ini, dan kita akan membuat kita pindahkan di sini. Kita copy, kita pindahkan di sini. Ini kita hapus. Oke. Kita masukkan rumus. Sum oke, maaf, ditambah
ditambah nilai. Oke, kita enter. Nah, hasilnya ini, sedangkan xt kuadrat sama dengan ini, kita tambah ini, kita tambah juga ini. Nah, kita enter. Hasilnya ini, sedangkan JKT ini sama dengan ini dikurang nilai dari xt dibagi, dikuadratkan, dibagi 45, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 1,53924 sekian. Sedangkan nilai dari JKA, buka kurung 2, jumlah ini dikuadratkan 2 dibagi 15, tutup kurung, ditambah buka kurung lagi, ini buka kurung, dikuadratkan, ini dikuadratkan dibagi 15, tutup kurung, tambah buka kurung, dikuadratkan dibagi 15, tutup kurung lagi, dikurang buka kurung, dibagi 45 respondennya. Hasilnya 3951 sekian. Sedangkan nilai dari JKD sama dengan JKT dikurang JKA. Nah, hasilnya 149,73 sekian. Sedangkan DKT adalah nilai dari responden dikurang 1. Nilai responden itu 45 kurang 1. Sedangkan nilai DKA itu adalah sama dengan 2. Sedangkan nilai DKD ini adalah hasil dari ini dikurang dari nilai DKA. Nah, hasilnya 42. Sedangkan VAR D ini adalah nilai dari JKD sama dengan JKD dibagi dengan nilai dari DKD, hasilnya 35,707 sekian. Sedangkan nilai dari VAR D ini adalah dari nilai XT dikurang nilai DKA. Nah, kita enter, hasilnya itu 2,285, sedangkan nilai F hitung itu adalah dari VAR D dibagi dengan nilai VAR A. Hasilnya itu 0,11562 sekian. Baik, di sini saya akan membuat data analisnya.
Kita cari ANOVA single factor. Oke. Kita copy sampai di sini. Ini output ini. Terus kita pilih tempatnya di samping sini. Terus kita oke. Nah, hasilnya ini. Terus kita akan membuat lagi kita cari to test to sample. Kita oke. Terus kita melihat perbandingan antara generasi. Yang pertama itu kita bandingkan adalah generasi Gen Z. Yang kedua itu milenial. Kita oke. Nah, kita copy ini karena ini sudah masuk di lembaran kedua. Kita copy ke lembaran pertama. Nah, ini hasil perbandingan antara Gen Z dan milenial. Masuk lagi. Read kita. Milenial. Gen X. Nah, kita oke. Kita copy lagi. Kita masuk ke lembaran pertama lagi. Kita taruh di samping sini. Nah, kita sudah melihat perbedaan milenial dan Gen X. Selanjutnya, kita akan melihat perbandingan Gen Z dan Gen X. Oke. Kita copy. Kita klik ini, terus kita oke. Nah, ini hasilnya kita copy lagi, kita pindahkan ke lembaran pertama. Kita copy di sini. Nah, ini hasilnya perbedaan Gen Z dan Gen X. Bawah sini kita tulis. Nah, kita copy saja dari tabel ini Beverly adjustment. Kita copy. Kita kasih di samping sini. Dan kita akan memasukkan rumus dan sama dengan 0,05 dibagi 3. Hasilnya itu 0,01667. Masuk lagi di sini. Di sini dengan rumus yang sama 0,05. Hasilnya sama dan 0,05 dibagi 3. Nah, dan sini kita akan melihat kita akan signifikan. Nah, signifikan.
sini kita akan memasukkan nilai Y 112 sip, enter, hasilnya true. AD AD 112 sama dengan AE 1115 tuh. Kita salin saja ke sini, ini kita hapus ini file 1115 dan hasilnya adalah true. Baik, di sini saya akan membuat SPSS-nya. Yang pertama itu kita masuk pada Excel, kemudian kita menyalin data kelompok dan skor. Setelah itu, kita menempelnya pada aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk ke variabel view. Yang pertama itu kita ganti menjadi kelompok. Yang kedua itu kita ganti menjadi skor. Terus kemudian kita masuk ke values. Value yang pertama itu 1, berarti labelnya ini kelompok 1. Value yang kedua berarti labelnya ini kelompok 2. Value yang ketiga berarti labelnya kelompok 3. Kemudian kita oke. Pada desimal ini kita ubah menjadi 0. Kemudian kita masuk ke data view. Pada menu di atas kita ketik analisis, terus deskripsi statistik, kemudian kita masuk ke explore. Kelompok ini kita masukkan pada factor list, dan skor kita masukkan ke dependent list. Kemudian oke. Setelah itu kita akan langsung masuk ke tampilan seperti ini pada SPSS. Perintah one way untuk menjalankan ANOVA satu arah yang bertujuan melihat apakah ada perbedaan nilai rata-rata kelompok. Saya menganalisis skor berdasarkan kelompok, kemudian saya mengaktifkan opsi statistik homogeneity untuk melihat uji Leven agar bisa memastikan varians data kelompok homogen. Saya juga menggunakan missing analysis agar data yang hilang ditangani dengan tepat. Tingkat kepercayaan saya atur pada 95% menggunakan kriteria C-level yaitu 0,95. Dan jika terdapat perbedaan signifikan, saya juga menggunakan post hoc
Voronoi agar bisa melihat kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan dengan batas signifikan alfa sama dengan 0,05. Pada bagian one way, kita dapat lihat Levens statistik, yaitu nilai statistik uji Leven, dan DF1 dan DF2 itu derajat kebebasan digunakan untuk interpretasi statistik. Sedangkan sigma yaitu nilai signifikansi. Kita fokus pada based on mean. Sebelum melakukan uji coba ANOVA, kita perlu mengecek asumsi homogenitas varians antar kelompok dengan menggunakan Levens test. Dari tabel yang dihasilkan SPSS, terlihat bahwa pada baris based on mean, nilai signifikan adalah 0,023 karena 0,023 lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi asumsi homogenitas varians, yang artinya varians antar kelompok tidak homogen. Jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, tetap boleh melakukan ANOVA, tetapi menggunakan post hoc yang sesuai seperti James-Howell, atau gunakan Welch ANOVA sebagai alternatif dari ANOVA standar. Bagian ANOVA berdasarkan hasil analisis one-way ANOVA diketahui nilai sigmanya yaitu 0,579 dapat dilihat pada sisi kanan. Karena 0,579 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan generasi Gen Z, milenial, dan Gen X. Artinya, motivasi belajar mahasiswa dari Gen Z, Gen milenial, dan Gen X secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Terus pada post hoc test, kita dapat melihat dari mean difference, yaitu selisih rata-rata skor motivasi antar dua generasi. Misal, kelompok 1 vs kelompok 2, yaitu 2,133. Artinya kelompok 1, misal Gen Z, memiliki skor lebih tinggi 2,133 dibanding kelompok 2, misal Gen milenial. Sigma semua baris, ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasangan generasi manapun, atau antara Gen Z, Gen milenial dengan Gen Z dengan Gen X maupun milenial dengan Gen X. Kemudian kita masuk kepada confidence interval. Semua pasangan melintasi angka 0. Misal, lower bound ini yaitu min 3,31 sampai upper bound 7,57. Artinya hasilnya tidak pasti positif atau negatif, menunjukkan tidak signifikansi. Berdasarkan uji coba ANOVA yang dilakukan,
Dengan uji post hoc Bonferroni dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan perbedaan generasi. Dengan demikian, perbedaan generasi Gen Z, Millennial, dan Gen X tidak memenuhi secara nyata tingkat motivasi belajar mahasiswa dalam penelitian ini. Dalam penelitian kami berdasarkan hasil analis data menggunakan uji F ANOVA satu arah yang dilengkapi dengan uji homogenitas varians Leven dan uji post-hoc Bonferroni, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Tidak adanya perbedaan signifikan antar generasi. Hasil uji F ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikasi p-value adalah 0,579 yang jauh lebih besar dari tingkat signifikan yang ditetapkan 0,05, yang berarti hipotesis 0 HO diterima, yaitu tidak ada perbedaan signifikan secara statistik dalam tingkat motivasi belajar mahasiswa berdasarkan generasi Gen Z, Milenial, dan Gen X pada sampel penelitian ini. Heterogenitas varians. Meskipun demikian, uji homogenitas varian Leven menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi dengan nilai signifikasi p-value base of mean sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05. Ini mengidentifikasikan adanya perbedaan varians yang signifikan antar kelompok generasi dan motivasi belajar. Adapun saran kami, bagi peneliti selanjutnya, perluas cakupan sampel. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan beragam, tidak hanya terbatas pada 45 responden, untuk meningkatkan generasial hasil dan kekuatan statistik. Varian non-generasi lain. Mengingat generasi tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam motivasi belajar pada penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain di luar generasi, misalnya latar belakang sosioekonomi, jurusan, gaya belajar, dukungan lingkungan, atau metode pengajaran yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap motivasi, manfaat, dan menjadi pertimbangan yang berguna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.